Sebenarnya Brahma itu nama organisasinya Kang. Oh, Nama organisasinya Brahma. Jadi Barisan Majalengka kepanjangan. oh Brahma tuh Barisan Brahma itu Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun Jaki Channel. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nanti dengan siapa kita ngobrolnya, teman-teman, yang pasti ini sengaja kita undang di markas kita di sini, yang biasa kita kongko kalau bahasanya Mas Bro Anggates. Kita biasa kumpul di sini dan kebetulan ini tamu spesial kita ini bisa hadir di sini. Jadi sekalian kita pengen berbincang wawancara dengan tamu spesial kita ini. Dengan siapa kita? Langsung saja teman-teman, kita dengan Kang Nadifa. Kang Nadifa, apa kabar Kang Nadifa? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Teman-teman, Kang Nadifa ini adalah salah satu tim pelatih Paskibra SMK Negeri 1 Majalengka, teman-teman. Yang biasa pasukannya dikenal dengan pasukan Brahma. Jadi di Brahma itu memang tidak satu pelatihnya, tetapi salah satunya ini Kang Nadifa yang melatih Brahma, Kang Nadifa ya. Kang Nadifa, boleh tahu dong di Brahma sudah berapa lama lah melatih di SMK Negeri 1 Majalengka? Kebetulan kalau saya sendiri di SMK 1 itu dari tahun 2014 itu sebenarnya udah ikut terlibat gitu. Maksudnya karena pada saat itu saya jadi seorang dipercaya buat menjadi wakil ketua Brahma kan gitu. Wakil ketua Brahma. Wakil ketua Brahma Dari pada 2014 gitu, dan pelatih saya itu mempercayakan gitu, memberikan amanah gitu untuk membentuk pasukan. Awal mulanya tuh dari situ kan. Oh, jadi awal iya, mulanya saya di Brahma, ikut ngelatih di Brahma ya dari situ. Itu tuh 2014 berarti masih sekolah saya, masih kelas sekolah. 3. Iya, kelas 3 kelas 12 ya. Kelas 12 gitu. Jadi dipercaya untuk membentuk pasukan, terus juga untuk membantu melatih di pasukan tersebut. Jadi saya jadi pasukan tapi ngebantu ngelatih buat adik-adik dulu. Oh, jadi untuk regenerasi ya. Regenerasi. Awal mulanya dari situ. Nah, terus terjunnya itu mulai terjun dari 2015. Itu terjun langsung di pasukan sendiri gitu. Jadi ketika itu pelatih saya tuh kecelakaan kan, ada kecelakaan, musibah kecelakaan, terus memberikan amanah ke saya dan rekan itu untuk meregenerasi pasukan gitu. Waktu itu tuh siapa pelatihnya kan? Pelatihnya Kang Didin. Oh, Kang Didin. Kang Didin, iya, Kang Didin pelatih saya. Itu tuh kalau boleh tahu ini kan teman-teman yang Iya. paham dengan pasukan SMK Negeri 1 Majalengka, Iya. atau kita kenal dengan Brahma, teman-teman pasti sebetulnya nggak asing dengan Brahma karena memang prestasinya kemana-mana sudah pada tahu teman-teman. Nah, ini nih cara rekrutmen untuk menjadikan pasukan yang perfect kayak Brahma tuh gimana kan? Kalau untuk perekrutan kami sih menjalankan ini kan pada saat masuk tuh anak kelas 10 kita lihat perkembangan dulu Kang. Kita lihat perkembangan, terus kita juga memiliki kriteria tertentu gitu. Jadi melihat seseorang itu kita lihat dulu dari mulai sikapnya pada saat di sekolah seperti apa gitu. Terus kemudian setelah itu dari sikap dia pada saat ikut ekskul gitu. Terus gimana sih cara dia untuk mengikuti organisasi Brahma. Jadi lihat dari karakternya dulu gitu kan. Setelah karakternya udah dapet, udah kita lihat, kemudian kriteria selanjutnya tuh kita lihat dari, karena di pasukan itu kan kita berusaha untuk menyamaratakan, maksudnya dari mulai tinggi badan gitu, kita lihat postur lah. Iya. Postur. Jadi setelah karakter itu ada postur gitu. Jadi karakternya bagus, baru kita masuk ke postur selanjutnya gitu. Nah, setelah dari postur barulah kita coba kumpulkan orang-orang tersebut gitu. Iya. Baru kita jalankan seleksi gitu. Berarti memang ada seleksi khusus ya kan? Ada seleksi khusus. Selain posturnya, berarti dari karakter si calon anggota Brahmanya. Kita pilih yang benar-benar memang ingin mengikuti kegiatan di pasukan tersebut gitu kan. Kang, ada bedanya nggak antara anggota Paskibra yang di SMK Negeri 1 Majalengka dengan anggota Brahma? Ada bedanya tidak? Sebenarnya perbedaannya tuh lebih ke arah kayak
mungkin di pengalamannya gitu ya Kang, pengalamannya lebih berbeda gitu. Karena apa? Karena kalau untuk di pasukannya tersebut itu kan istilahnya bisa berbagi pengalaman dengan pasukan-pasukan di sekolah lain. Iya. Jadi otomatis pengalamannya lebih banyak lagi ketimbang yang memang ada di sekolah. Tapi kita berusaha untuk menyamaratakan gitu, membagi ilmu, sharing ilmu. Jadi mungkin lebih ke pengalaman sih perbedaannya. Iya. Lebih ke arah Berarti sana. memang ada pasukan yang khusus masuk ke Iya. pasukan khusus lomba barangkali ya, Pasukan yang khusus itu lomba namanya gitu. Brahma. Ya sebenarnya Brahma itu nama organisasinya Kang sebenarnya. Oh, Nama organisasinya Brahma. Jadi Barisan Majalengka kepanjangannya itu. oh Brahma tuh Barisan Brahma tuh Majalengka. Barisan Majalengka. Ini teman-teman yang baru tahu termasuk saya nih, Kang Iya. Nadifa punten ya. Ya, Ternyata Brahma itu singkatan singkatan dari Barisan Majalengka. dari Barisan Majalengka. Iya. Artinya barisan itu mungkin ke paskibrannya. Iya, ke paskibranya gitu. Iya. Kalau untuk pasukannya tersebut sih mungkin baru-baru ini mungkin ya istilahnya lebih ke kita kasih nama lah gitu, lebih Iya. ke baru-baru ini sih. Kalau yang kemarin ya terakhir itu saya kasih nama, bukan saya aja sih, maksudnya kita Dengan kasih nama tim gitu ya? dengan tim itu yang putra, kita tambahkan namanya Arjuna Brahma Putra gitu untuk nama pasukannya gitu. Dan untuk yang putrinya itu Sri Kandi Brahma Putri gitu kan. Oh, bagus Susan ya. Berarti antara Arjuna dengan Sri Arjuna dan Kandi. Sri Kandi. Tapi tetap nama Brahmanya ada. Nama Brahmanya tetap ada gitu kan. Iya, iya. Ini menariknya karena memang tidak semuanya yang Iya. paham, yang tahu bahwa Brahma itu singkatan, teman-teman. Iya. Barisan Majalengka. Majalengka. Iya. Kemudian Kang Nadifa itu tuh proses untuk bisa menjadi pasukan yang perfect begitu tuh, Iya. sehingga di kejuaraan manapun bisa menjadi yang terbaik tuh prosesnya bagaimana Kang? Yang pertama sih ya karena kita awalnya mencari orang yang benar-benar memiliki karakter, ingin menambah pengalamannya di pasukan benar-benar gitu Kang, maksudnya berlatihnya sungguh-sungguh gitu. Jadi kita lebih enak untuk mencari pola latihan yang baik gitu untuk mereka gitu. Jadi pola latihannya pun kita istilahnya nggak terlalu kayak gimana banget, nggak terlalu kayak gitu, sebenarnya hampir sama dengan orang-orang yang lain. Bukan, maksudnya pasukan-pasukan yang lain gitu ya, sebenarnya hampir sama polanya, cuma mungkin karena mereka memiliki keinginan yang kuat, keseriusan, kesungguh-sungguhan yang kuat gitu dari awal, jadi akhirnya ya alhamdulillah gitu menghasilkan prestasi gitu kan. Jadi lebih ke arah sana sih gitu. Itu prosesnya berapa lama Kang untuk jadi pasukan yang sebagus Brahma yang sekarang? Mungkin kita sih taunya sekarangnya saja Brahma itu bagus, tapi kita nggak tahu prosesnya kan. Makanya ini tuh sudah sedemikian rupa prosesnya yang tadi dengan karena memang keinginan dengan seleksi. Nah, itu tuh kalau untuk proses membentuk pasukan sih hampir sama dengan yang lainnya kan. Karena kami juga gitu merasakan bahwa kayak terakhir nih pasukan yang kemarin di Jabar gitu kan, itu sempat kita bentuk dalam waktu 1 bulan untuk menuju ke sebuah event gitu. Jadi relatif sama seperti yang lain, cuman memang yang membedakan mungkin kita lebih ke pada saat eskul kita lebih menekankan istilahnya memberikan sharing-sharing tentang pengalaman segala macamnya gitu dalam paskibra, dan juga menanamkan mental gitu. Jadi lebih ke arah sana sehingga pada saat dipercayakan, diamanahkan oleh kita bahwa kamu masuk pasukan, mereka sudah siap untuk berusaha keras gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan pun alhamdulillah pernah gitu membentuk pasukan dalam 1 bulan, terus langsung 1 bulan 1 bulan pernah, alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah gitu. Tantangan yang paling beratnya apa Kang? Tantangan yang paling berat sih menyatukan 16 orang menjadi satu visi, satu misi gitu kan. Dengan pemikiran Dengan yang pemikiran beda. yang beda, dengan karakter yang berbeda-beda tentunya. Iya. Gimana sih cara menyatukan chemistry? Karena dalam sebuah pasukan kan yang paling penting sebenarnya chemistry-nya. Iya. Itu gimana sih nyatuinnya? Nah, itu tantangan terberatnya sebenarnya kan. Gitu. Ketika dari 16 anak itu, dari 16 orang itu ada satu yang nggak cocok, pasti akan mempengaruhi ke yang lainnya. Kayak gitu sih kan. Tantangannya memang yang terbesar itu Kang ya. Iya kan. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Akang tuh di Jawa Barat, persiapan di Jawa Barat. Itu tuh katanya di Jawa Barat tuh yang lomba di PPI kan? Oh iya, LKBB PPI itu final Jabar ya. Yang final Jabar. Berarti Jabar. Itu tuh final Jabar itu artinya gimana Kang? Pilihan dari daerah atau bagaimana sebetulnya?
Final Yang Jabar jadi perwakilan dari kota kabupaten masing-masing daerah di Jawa Barat Iya. itu dikirimkan ke sana gitu. Berarti yang Jadi terbaik mewakili dari daerah dari mungkin setiap ya kabupaten. mewakili. Iya, gitu. Dan katanya di situ tuh jadi juara umum Kang ya. Ya alhamdulillah Kang. Istimewa teman-teman. Alhamdulillah. Berarti yang di Jawa Barat event yang kemarin itu Iya. juara 1 dan juara umumnya tingkat SMA, SMK, berarti Iya. dari SMK Negeri 1 Alhamdulillah. Majalengka. Luar biasa Kang. Iya. Mantap, berarti memang karena dari seleksinya yang bagus, Iya. kemudian latihannya yang intens, Iya, intens. walaupun tadi ada beberapa event Iya. yang waktunya mepet cuma Mepet, 1 iya, bulan, tapi iya. akhirnya dengan Iya. semangat teman-teman tim pelatih akhirnya bisa. Iya, alhamdulillah. Yang berkesan justru menurut Kang Nadifa di mana lomba yang paling berkesan? Kalau saya pribadi sih di final itu Bang. Di final Jabar. itu Kang. Gitu. Kenapa? Soalnya apa ya, ada kayak challenge sendiri gitu, maksudnya dari segi persiapan pun banyak tantangan gitu, terus juga kemudian dari event-event sebelumnya pada saat di final Jabar itu kami gitu ya merasa tertantang lah, bukan tertantang ya, apa bahasanya ya, maksudnya lebih ke wah Majalengka bisa gitu, maksudnya kita bisa memberikan apa prestasi untuk sekolah gitu, kita tertantang untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah gitu. Jadi dari sekolah kan ya gimana ya, maksudnya ya kita memberikan motivasi kepada anak-anak, silahkan kalian tunjukkan bahwa apa yang kalian latih, apa yang kalian istilahnya selama ini dapatkan gitu kan, diaplikasikan gitu. Iya. Nah itu benar-benar terasa banget tuh ya di final Jabar, karena itu memang peserta juga Kang itu wah luar biasa gitu. Iya, pada terbaik dari daerahnya ya. gitu, terbaik dari daerahnya. Terus pada saat saya nonton juga pun wah ini sih kayak gimana gitu, saya juga keren-keren gitu kan setiap Iya. pasukannya. Jadi ya berkesan banget sih Kang. Terus juga kan karena tahun-tahun sebelumnya gitu ya belum berhasil gitu, jadi Iya. pada saat berhasil mendapatkan itu ya alhamdulillah banget gitu, jadi berkesan sekali gitu. Yang berkesannya karena memang ya itu dengan banyak peserta Banyak yang peserta terbaik yang dari terbaik, daerahnya. gitu. Bedanya apa sih Kang dengan lomba-lomba yang di tempat lain tuh di PPI Jabar, bedanya? Bedanya apa ya, kalau menurut saya sih mungkin ya lebih ke arah penampilannya, maksudnya itu tuh juara-juara dari kota kabupatennya masing-masing gitu kan. Jadi yang buat terlihat beda tuh wah ini tuh jawara-jawaranya gitu. Jawara Jadi, siap daerahnya ya. iya gitu, jadi merasa wah ini sih gokil banget gitu, ini sih wah luar biasa banget untuk pengalaman adik-adik gitu, ketemu sama teman-temannya, rekan-rekan yang lain dari luar kota kita gitu, kota Iya. Kabupaten Majalengka, dan itu pun ya pokoknya ya sulit lah untuk digambarkan, pokoknya luar Yang biasa pasti banget, berkesan yang pasti sekali ya. berkesan banget gitu buat Nah, anak-anak. nanti Kang Nadifa, teman-teman Iya. barangkali pengen tahu penampilan drama di Iya. final Jabar, Iya. nanti bisa di-share di Acung Jakit Oh, siap. biar teman-teman Siap, nanti bisa lihat, barangkali penasaran Siap. seperti apa penampilan drama Siap. di final PPI Jabar, nanti bisa kita share ke teman-teman semuanya Kang Siap. ya. Nah, ini yang menarik lagi teman-teman, ternyata Kang Nadifa itu bukan hanya pelatih, bukan hanya seorang pelatih paskibra teman-teman, tapi ternyata Kang Nadifa itu punya usaha juga teman-teman. Bener Kang Nadifa ya? Alhamdulillah. Usaha apa Kang? Saya ya usaha makanan Kang, alhamdulillah. Oh, usaha makanan. Ya usaha di bidang makanan. Saya Apa jualan tuh? Kang. Oh, jualan apa? Jualan lumpia basah. Oh, jualan lumpia basah. Jualan lumpia basah. Di mana tempatnya Kang? Di Tonjong tempatnya. Tonjong itu Tonjong itu kalau di Majalengka tuh dekat apa pabrik kecap. dekat pabrik kecap. Pabrik kecap itu udah terkenal banget lah pabrik kecap. Jadi pas banget di pinggir pabrik kecap gitu. Saya Ini buka- kemarin teman-teman yang ingat dengan Kang Reza juga seorang pelatih paskibra dari MTS 4 Cirebon. Kang Reza juga sambil punya usaha cilor baris. Nah, sekarang ketemu dengan Kang Nadifa juga ternyata jualan lumpia basah. Iya. Yang menarik dari lumpia basah Kang Nadifa apa? Yang pertama sih porsinya mungkin ya Kang, karena kalau di Majalengka gitu ya, yang saya pernah datangi gitu, saya pernah beli di situ, itu kebanyakan pakai plastik biasa Kang.
pakai plastik biasa dan porsinya lebih sedikit gitu. Iya. Nah, saya berusaha buat kayak saya buat nih kira-kira porsinya yang lebih daripada yang lain dengan harga yang sama gitu. Jadi saya pakai mika gitu, pakai wadah mika, dan isinya porsinya lebih banyak daripada yang lain. Itu yang pertama. Dengan harga yang sama. Harganya berapa Kang? Harganya 10.000 kan. 10.000 teman-teman, nanti kita coba ke sana sama tim ya, sama Boleh, siap. Teman-teman dari Ditunggu banget, Atung Kang. Jaki ke sana. Siap. Kita cobain lumpianya Kang Nadipa seperti Siap, apa. Kang. Boleh. Yang pasti beda dengan yang lain Kang yang ya. pasti beda. Dengan harga yang murah, Dengan harga yang Rp10.000. murah, Rp10.000, porsinya lebih daripada yang lain. Porsinya lebih dari yang lain. Itu tuh Iya. bukannya jam berapa sampai jam berapa Kang? Buka tuh dari jam 10 Kang, sampai kita tuh sampai jam 6 tuh paling sore Kang. Jam 6. Oh, jam 10 pagi jam berarti 10 ya. pagi sampai jam 6 sore gitu. Oh. Gitu. Kebetulan baru sampai jam segitu gitu. Ya, pasti nih teman-temannya Ya. pasti penasaran kayak apa lumpianya Kang Nadipa. Iya. Kita nanti coba ke daerah. Daerah Tonjong. Tonjong Kang. Iya. Sudah berapa lama di usaha Kang Nadipa ini tuh? Sebenarnya kalau untuk itu baru sih Kang, baru berjalan berjalan. sekitar 1 bulanan gitu ya. Oh, 1 bulan. 1 bulanan. Kalau sebelumnya sih ada lagi gitu ya, kayak jualan keripik ya, saya mah apa aja lah Kang. Oh, Gitu. mantep Apa ini. aja yang penting kita mencari bukan nafkah ya, lebih ke rezeki yang halal Iya, gitu. Tapi iya. ya kayak gitulah. Yang Ini penting halal. teman-teman kayak begini nih yang patut dicontohnya, karena kalau nggak kreatif ya nggak bakalan bisa mendapatkan Iya. sesuatu yang diinginkan barangkali Betul, Kang Nadipa ya. Iya. Ini teman-teman termasuk Kang Nadipa ini adalah sosok pelatih yang kreatif, yang apa istilahnya bukan memanfaatkan situasi tetapi Iya. melihat potensi karena punya kelebihan di dunia makanan, Ya. di lumpia. Nanti yang pasti kita setelah ini nanti kita jalan-jalan ke Kang Nadipa. Siap, ditunggu banget kan. Siap. Kang Nadipa, barangkali untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih kesempatannya sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman di Atung Jaki Channel. Siap. Nanti insya Allah kita akan main ke usahanya Kang Nadipa di daerah Siap, Kang. Tonjong. Ditunggu Kang. Siap. Terima kasih teman-teman, itu saja yang disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk bisa mengambil hikmah atau manfaat dari obrolan kita dengan Kang Nadipa, seorang pelatih SMK Negeri 1 Majalengka, atau yang bisa kita yang terkenal dengan pasukan Brahmanya. Kang Nadipa, terima kasih waktunya. Teman-teman, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.